sabana Sindoro seperti ini. Nah, ini dia tempat ikonik di Sindoro. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Mamang Bahlul. Melanjutkan video sebelumnya di hari pertama pendakian Gunung Sindoro Piak Ledung, yang mana kami telah sampai di Sunrise Camp. Mari kita lanjutkan keseruan petualangan di Gunung Sindoro Piak Ledung ini di hari kedua. Oleh sebab itu, daripada Mamang terus membarawakan di awal, demi untuk menjaga kewarasan kita di sela-sela hantaman fitnah dunia menerpa tulang belakang kepala dan mengeraskan urat-urat leher, mari sejenak seduh kopi Anda untuk Mamang ajak pendakian online. Kalian cukup on, biarkan Mamang yang jalan. 19.30 kita sudah selesai melaksanakan semuanya. Tadi ada yang ngaliwat, ada juga yang mie pakai endog. Yang lain udah pada tidur. Anjing, ada yang apa duk? Kamu kerbaya tuh, gak ada kesana gitu. Yang lain yang lain udah pada tidur. Panas anjing di jalan kenapa? Yang lain sudah pada tidur. Rencana kita summit jam 3. Mungkin kita bangun dari jam 2. Jadi kita masak-masak dulu, entah masak apa nanti. Belum ada rencana. Jadi summit jam 3. Oke. Mau salahnya? Sekarang jam 1.00, kondisi angin dan sepertinya kita mau siap-siap summit jam 2. Jadi kita mau masak-masak dulu, tapi nggak tahu, nggak masak kayaknya. Cukup roti tawar aja pakai saus dan lain-lain. Kita lihat aja nanti. Kita berangkat jam 2 atau jam bahkan setengah 2 atau siap yuk. Mau balik ini. Tadi putri nenen Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melaksanakan summit. Puncak adalah bonus, cerah adalah bonus, sunrise pun adalah berkah. Yang penting kita kembali dengan selamat, hati-hati dalam melangkah dan hati-hati ketika pulang. Berdoa mulai. Yuk, pukul 2.25 siap summit attack. Tongkat. Ji,
awal pendakian. Kita baru mulai, tapi disuguhkan dengan trek dengan bongkahan batu besar kayak gini. Terus treknya pun sangat terjal sekali. Itu baru trek awal, nggak tahu nanti trek puncak seperti apa. Yuk lanjut lagi. Jadi ini tuh jalurnya tuh nggak jelas sebenarnya karena mirip dengan aliran sungai saja. Cuman beruntung pengelola masih menyematkan hal-hal seperti ini. Ada petunjuk arah, jadi pendaki tidak terlalu repot dan yakin untuk terus berjalan ke atas. Non Gong, non. Nah, bibir ya? Pipi handa. Hah? Kumur-kumur tadi ta? Sebetulnya ada teman kita. Kumur-kumur. Inilah berhati-hati di trek ini karena banyak Cai sekali kumur eta jeng, lihat jeng. yang tidak terduga. Tinggal coba ke Handa. Masih mungkin boleh cek. Nah, kali juga kena gaduh pisan. Nggak kelihatan. Gado apa kan bibir? Kena gaduh. Oh, tata bibir getihan mah tinggal coba. Ganti. Alasan harus berhati-hati di trek Keledung ini karena kan di jalur baik jalur yang naik ataupun jalur yang agak landai sedikit, kerikil masih tetap banyak. Ini teman saya pun barusan mau naik, terus dia injak kerikil sehingga kakinya turun lagi dan dagunya masuk ke tunggul pohon. Lihat, tadi dia sempat berdarah, cuman alhamdulillah nggak terlalu parah, jadi masih bisa tetap lanjut. Tuh, kita lanjut tuh. Insyaallah lanjut. Lanjut lah. Sehat lagi tuh. Kita obati dulu teman kita yang terluka. Santai. Nah, ini kita sudah sampai di persimpangan jalur lama dan jalur baru. Kita masih di trek dengan trek batuan bongkahan besar dan kerikil yang kecil. Yang belakang harus terus berhati-hati karena ada batuan-batuan kecil yang tidak sengaja terinjak oleh yang depan. Jadi ada batu yang berguling ke bawah, makanya harus terus berhati-hati sih. Sekarang kita sudah memilih mau jalur lama atau mau jalur baru ke situ. Kata si base camp di bawah, jalur lama itu lebih terjal tapi jaraknya lebih pendek. Sedangkan jalur baru jarak yang lebih panjang, lebih lama. Mengingat teman kami ada yang agak cedera tadi sedikit, jadi kita lebih memilih aman untuk ke jalur baru. Yuk, lihat. Seperti ini jalur baru treknya. Jadi ternyata jalur baru tuh dibuat kita menginjak tanah seperti ini dibanding dengan jalur baru jalur lama. Karena jalur lama itu full bongkahan batu besar seperti tadi. Nah, sedangkan jalur baru tidak terlalu nanjak dan juga treknya enak, pijakannya tanahnya empuk. Mantap sih. Ditambah lagi kemarin sore kan ada hujan walaupun sebentar, jadi tanah itu basah, tapi basahnya yang basah yang nggak becek gitu, basah kering, basah kering, basah nikmat lah, kemana basah-basah nikmat itulah. Apal meureun. Tapi ada nanjaknya juga sih ini cukup terjal nih tanjakannya. Sorodotan. Ini tanjakan jalur baru.
lumayan terjal, tapi tetap saja enak karena tidak ada kerikil-kerikil. Yang bikin berat itu justru kita nginjak kerikil terus nyorosot lagi ke handap. Batas vegetasi kalau ke atas itu sudah nggak ada pohon-pohonan, dan di bawah kita bisa lihat view Citilak kalau kelihatan ya. Dan ke atas kita masih disuguhkan dengan tanjakan terjal, walaupun sudah nggak ada batu-batuan tapi tetap PR. Yuk berangkat lagi. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah nyampe di persimpangan jalur baru dan jalur lama tadi. Kalau jalur lama tadi kan ke sana, dari sana ke itu jalur lama, lebih ke batu, semuanya full batu. Nah, kalau di jalur baru kita barusan keluar dari sana, full tanah. Jalannya enak, ada kombinasi landainya juga, tapi emang jarak dan waktu tempuh agak panjang. Dan kan kalau lewat jalur lama relatif lebih pendek jalurnya. Alhamdulillah rupanya teman-teman tidak jauh dari persimpangan tadi, jalur lama dan jalur baru. Jam 3.54 kita sudah memasuki kawasan Watu Tata 1. Lanjut teman-teman. Wah, lumpur tinggal Ini banyak bintang, cuman sayang di kamera butut saya tidak kelihatan bintang-bintangnya. Tapi ini lautan bintang bener-bener. Watu Tata 0407. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah nyampe di pos 4 Watu Tata. Rupanya dari tadi kawasan Watu Tata 1, Watu Tata kawasan 2 itu nggak jauh. Jadi masih jam segini, mungkin kita nunggu dulu sunrise di sini. Karena kalaupun kita naik ke puncak terus kan, mungkin kita sunrise-nya di jalan. Jadi kita tunggu saja di sini. Teman-teman, kita istirahat dulu, makan dulu. Yuk. Sampai di pos 4 Watu Tata, azan subuh berkumandang, pertanda sebuah kewajiban harus ditunaikan. Ada sensasi yang berbeda yang tak dapat kami jelaskan ketika menunaikan kewajiban di alam bebas seperti ini. Haru, mungkin kata itu bisa menggambarkan suasana syahdu seperti ini. Sebenarnya bingung, tadinya kami mau summit, mau sunrise dulu di sini, tapi coba nunggu 40 menit tapi kedinginan. Jadi lanjut aja lah. Di mana wes sunrise mah ya. 445 Watu Tata 2 lanjut puncak. Tadi itu sempat mikir lama mau ke puncak. Cuman setelah menunggu 40 menit ada kedinginan. Ya udah kita lanjut aja ke puncak. Gas.
Ayo bu, naik cang tuh. Ngeserda koneng-koneng. Kedeng deh tapi. Gokil lautan awannya. Yang keenam kalinya anti remet. Gokil. Baru jam 5. Baru jam 5 ini. Sebentar lagi nyampe puncak. Dan matahari juga sudah mulai muncul. Ini. Sunset sudah mulai muncul. Ini udah jam 5. Kita masih terus untuk naik ke puncak sebentar lagi. Gas. Lataran dulu jam 5. Lanjut. Capek nih, berat ngap nih. Udah tercium aroma-aroma belerang. Puncak udah deket. Udah di ujung pandangan ini. Tapi nggak nyampe-nyampe. Baru beberapa menit lalu saya review dan saya katakan matahari hampir terbit, golden sunrise-nya sudah muncul, tapi tiba-tiba kabut seperti ini. Dikelilingi kabut, itulah dia makanya cuaca di gunung ini tiba-tiba. Ini pun kabut, mungkin kabut lewat atau kalau enggak juga mungkin emang kabut terus seperti ini. Tapi yang jelas yang jadi poin pentingnya adalah bagi kalian yang mau mendaki harus siap dengan cuaca yang seperti ini. Dan bener, aklimatisasi itu penting. Aklimatisasi itu seperti kita datang ke area pegunungan itu sehari sebelum. Jadi kita bisa menginap dulu di BC. Suhu tubuh kita disesuaikan dulu di BC. Begitu teman-teman. Karena emang cuacanya benar-benar susah diprediksi. Beberapa menit bisa berubah ini. Baru saja matahari terbit, sekarang sudah nggak kelihatan mataharinya. Full kabut. Lanjut lagi ke puncak. Treknya masih full batu seperti ini. Apalagi dekat-dekat puncak. Otomatis batu semua ini. Yang ada tumbuhan, paling tumbuhan kayak gini. Pohon-pohon sudah nggak ada. Ada pohon pun sudah mati-mati seperti ini nih. Pohon. Ini bekas pohon tinggi. Sebenarnya tadi tuh bisa lebih cepat untuk nyampe puncak. Cuman tadi pas nyampe di Watu Tatah 2 kan nyampe kan jam 4 lebih 7 menit. Sebenarnya kan rencana awal waktu summit kita mau sunrise-an di sana. Cuman nyampainya jam 4 lebih 7. Jadi ada plan kedua, yaitu
sunrise-an di sana gitu. Plan pertamanya mau sunrise-an di sana. Tapi karena nyampainya jam 4 lebih 7 masih gelap dan masih dingin. Makanya tadi kita berdiskusi dulu untuk menentukan lanjut atau tunggu sunrise 2 jam di sana. Akhirnya karena diskusinya kelamaan sampai 45 menit, akhirnya kita berangkat dari waktu Tatah 2 itu jam 4 lebih 47 lah, sekitar 40 menitan diskusi, dan akhirnya jam 5 baru nyampe sini. Sebentar lagi puncak, tapi mudah-mudahan ini kabutnya juga mudah-mudahan hilang sebentar lagi. Begitu teman-teman. Lanjut. Oke, tidak sampai 1 menit. Tadi saya bilang kabut mengelilingi Gunung Sindoro. Kita lihat, kabut sudah nggak ada lagi. Gunung Sombingkun jelas. Yuk lanjut. Begitu. Sungguh luar biasa Sindoro. Jadi lebih semangat lah. Ini benar-benar terbuka sekeliling. Bentar lagi puncak. Ayo lanjut. Sepertinya ini puncak. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar, ini puncak. Baunya menyengat. Jangan sampai tidak menggunakan masker. Benar-benar menyengat. Saya barusan nggak pakai masker. Ngap banget. Jam 5 lebih 24 menit sampai puncak Sindoro. Dengan disambut sunrise di sana. Alhamdulillah kita berempat rombongan pertama yang naik Sindoro. Hari ini tanggal 24 September 2025. Ganeng atau ngomong hayo orang kan ngomong teh. Oh, ini adalah puncak di Alang-Alang Sewu. Alang-Alang Sewu teh kemana? Kita akan coba mengelilingi, kalau nggak salah 3 puncak ya. Benar-benar menyengat ini belerangnya, sangat amat menyengat belerangnya. Pantas tadi di BC kita sangat diingatkan kalau ke puncak harus bawa bab atau masker. Agung. Puncak Sindoro 3153 Ndoro Arum. Nyampe. Mantap.
Inilah rekap pendakian Gunung Sindoro via Kledung di hari kedua. Summit dari Sunrise Camp kita mulai pukul 2 lebih 25 menit dini hari menuju pos 4 Watu Tata. Trek didominasi batuan besar disertai kerikil full jika kalian lewat jalur lama. Tapi jika kalian lewat jalur baru, kaki kita akan dimanjakan dengan trek tanah yang asyik. Dengan total waktu tempuh dari Sunrise Camp menuju ke pos 4 Watu Tata adalah 1 jam 42 menit. Sempat galau di Watu Tata, akhirnya berdiskusi dan karena Sunrise masih 2 jam lagi, gas lanjut dari Watu Tata menuju puncak Gunung Sindoro. Kami mulai dari pos 4 Watu Tata pada pukul 4 lebih 45 menit dengan trek full berbatu dan diiringi kabut lewat yang sempat memudarkan asa kami untuk melihat sunrise. Namun ternyata cuaca kembali cerah. Sindoro pun full senyum buat kami kala itu. Waktu tempuh dari pos 4 menuju puncak ternyata cuma 39 menit saja. Jadi ternyata kami tidak ketinggalan melihat cantiknya sunrise dari tempat tertinggi di Gunung Sindoro. Jadi total waktu pendakian di hari kedua ini adalah 2 jam lebih 21 menit saja. Ya. Oke teman-teman, kita turun lagi ke bawah ke Watu Tata. Kita belum ngambil foto-foto di sana karena tadi waktu naik masih gelap. Jadi kita kembali ke sana buat foto-foto dan siapa tahu ada pemandangan bagus di sana. Jadi yuk kita turun lagi. Tetap. Alhamdulillah bisa cerah. Seperti layaknya sebuah pertemuan dengan seseorang yang sangat dirindukan, puncak Sindoro seakan memberi kesejukan layaknya oasis di padang pasir. Mengingat 3 pendakian sebelum ke Sindoro ini selalu diselimuti kabut dan badai. Namun dengan cuaca secerah ini, gumpalan awan seindah ini, dan dengan teman pendakian sebaik mereka, rasanya saya ingin tetap berada di momen seperti ini. Tapi sudah menjadi sebuah keharusan. Jika siap bertemu, harus juga siap untuk berpisah. Akhirnya dengan keharuan yang tak dapat tersampaikan kata, kami meninggalkan puncak Sindoro dengan senyum tersimpul dan dengan kenangan di kepala yang terkumpul. Turun ke bawah sambil menikmati ombak lautan awan di Gunung Sindoro. Mantap. Dusta mana lagi yang kau nikmati? Kita lihat, kita akan turun lagi ke bawah untuk melihat, karena kita tadi belum sempat foto-foto di Watu Tata karena Watu Tata tadi kan masih gelap, masih malam. Jadi kita akan kembali lagi ke sana untuk foto-foto, siapa tahu view-nya masih bagus, sebagus ini. Oke, yuk. Ieu naon jelema. Hei Raun. Unkwe. Lila-lila mah sebelah aing mah. Pan can Watu Tata can meunang. Jadi ke jadi terakhirnya di Watu
teman-teman, memang kita harus melewati ujian dulu ya dengan trek yang begitu curam untuk menikmati sabana Sindoro seperti ini. Cukup luar biasa. Selain kawahnya, kalian kalau ke Sindoro wajib juga foto-foto sih di sabananya, keren. Ini sepertinya Batu Tata 2 sebentar lagi teman-teman. Ini spot foto paling legendaris di sini. Yuk kita turun lagi. Nah, ini dia tempat ikonik di Sindoro. Kaduhu tungtang tung tenai gunung tung kaduhu tungtang tung tenai gunung tang tang